Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Di kesempatan jumpa kali ini, Kang Odoy akan mengulas setelah kemarin di video kemarin bercerita tentang Mbahku atau Pangeran Cakrabuana sebagai penerus tahta atau sebagai Sultan pertama Kesultanan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dan berikut ini kita akan mengulas tentang silsilah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oke, sebelum lanjut sahabat, silakan yang baru gabung mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa pijit lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Ya sahabat, mengenai silsilah Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati ini memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Dewi Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Kerajaan Pajajaran dengan nama Syarifah Mudaim. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Dewi Ratu Pakungwati yang merupakan putra Pangeran Cakrabuana pada waktu itu seorang penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon ini diserahkan kepada menantunya yaitu Sunan Gunung Jati. Ya sahabat, Sunan Gunung Jati ini diketahui memiliki beberapa istri, yaitu ada Nyi Mas Babadan. Terus Nyi Mas Babadan itu adalah putri Ki Gede Babadan. Terus Nyi Mas Pakungwati yaitu putra uanya atau putra Pangeran Cakrabuana. Terus Nyi Kaunganten ada yaitu putri Sang Surosowan dari Banten. Nah, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Pakungwati yaitu anak Pangeran Walangsungsang. Terus ada lagi Nyi Mas Rarajati atau Syarifah Baghdad yaitu putri Ki Gedeng Jati. Dan kemudian ada putri Ongtin yaitu putri Cina yang berganti nama dengan bergelar Rara Sumanding. Nah, ya sahabat ya. Dan untuk berikutnya, pernikahan tersebut memberikan keturunan yaitu putri dan putra Sunan Gunung Jati dari beberapa istri. Dari pernikahan dengan Nyi Mas Pakungwati dikaruniai dua anak yaitu Ratu Ayu. Lagi di video terbaru dari Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dari pernikahan dengan Nyi Mas Kaunganten, ini dikaruniai dua anak yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin yang kemudian nanti menjadi Sultan Banten yang pertama. Kemudian pernikahannya dengan Nyi Mas Rarajati, mereka dikaruniai dua anak yaitu Pangeran Jayaklana dan Pangeran Brataklana. Oke sahabat, nanti untuk berikutnya kita akan sajikan video-video atau mengenai ulasan dari keturunan dari Pangeran dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Nah, mengenai Sunan Gunung Jati ini menuntut ilmu agama dahulu ini sampai ke kota Mekah dan berguru pada seorang syekh bernama Syekh Tajuddin Al-Qurtubi.
Kemudian melanjutkan ke Mesir, berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Asy-Syadzili, yaitu ulama yang bermadhab Syafi'i. Setelah kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, itu di Aceh tepatnya. Kemudian perjalanan selanjutnya sampai ke Karawang, ke Kudus, sampai ke pesantren Ampel Denta, Surabaya, di mana beliau sempat berguru kepada Kanjeng Sunan Ampel. Untuk kemudian Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam, tepatnya di daerah Cirebon, dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datul Kakfi di Gunung Sembung. Di sanalah Kanjeng Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, sehingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Ya sahabat, setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Di dalam berdakwahnya, Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya, dan untuk dakwahnya ini membuat ajaran Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten. Maka cara dakwahnya semakin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya adalah untuk membangun sarana prasarana ibadah di seluruh kekuasaannya. Untuk kemudian Kanjeng Sunan Gunung Jati membangun jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan ajaran atau penyebaran agama Islam. Dan ini secara tidak langsung dampaknya juga terasa bagi masyarakat luas, hingga Cirebon pun berkembang dengan pesat. Penyebaran agama Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi gadis setempat, Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati diperkirakan meninggal pada abad ke-16-an dan kemudian dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon. Oke, itu aja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.